Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Oke, oke. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kiddos. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti webinar dengan judul Use AI to Enhance Human Intelligence. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Safira sebagai host untuk webinar hari ini. Dan juga Miss di sini tidak sendiri, tapi juga dengan Miss Mel. Miss Mel ini adalah founder dari Kodikido, dan Miss Mel juga yang akan menyampaikan materi mengenai AI to enhance human intelligence. Oke, sebelum penyampaian materi dari Miss Mel, Miss Safira ingin infokan terlebih dahulu nih mengenai rules webinar untuk hari ini. Yang pertama, untuk nama Zoom ID, mohon semuanya untuk Zoom ID-nya menggunakan nama sendiri ya. Silahkan untuk yang belum diganti dengan nama masing-masing, silahkan diganti dulu nama Zoom ID-nya. Oke, sudah? Oke. Kemudian yang kedua adalah jika terdapat pertanyaan, dapat juga nih Kiddos langsung tanya lewat kolom chat Zoom ya. Oke. Kalau gitu langsung aja dimulai untuk materi penyampaiannya oleh Miss Mel. Silahkan Miss Mel. Terima kasih Miss Safira. Good morning everyone. And kayaknya Miss lihat ada beberapa familiar face nih. Coba yang kemarin sudah ikut siapa? Kalau yang kemarin ikut eh, kasih jempol dong di itu di apa namanya reaction. Oh, oke, that's good. Oke. Nah, jadi kalau yang kemarin sudah ikut, nggak apa-apa, kita ada materi yang baru yang akan membahas tentang Python ya. Tapi ada juga ada beberapa materi yang akan Miss jelaskan ulang karena ada teman-teman di sini yang kemarin belum ikut. Justru yang kalian sudah ikut, berarti nanti Miss akan tanya, coba kalian bisa membantu menjawab atau menjelaskan ke teman-temannya, oke? So that's the challenge ya. Nanti Miss akan tanya. Oke, so good morning everyone. Back again, thank you for spending your time with us this morning on your weekend. Seperti kemarin Miss juga bilang, webinar ini karena akan diberikan untuk anak-anak Indonesia, jadi Miss akan sampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Inggris karena tentunya banyak materi tentang AI yang masih dalam bahasa Inggris, dan Miss juga tahu kalian sekarang kan kalian sudah sebagai global citizen ya. Global citizen artinya walaupun di Indonesia tetap juga harus bisa belajar bahasa Inggris, tetap juga harus bisa belajar bahasa pemrograman, which is coding, because those are the language that allow you to interact with other people from all over the world. Oke? Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu, oh masih ada yang kurang jelas atau bagaimana, nggak apa-apa tanya saja. Tapi nanti ini kita akan penjelasannya campur, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, dan ada bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa Python. Oke? Oke, let's go. So, secara agenda, kita akan membahas 3 materi. Pertama adalah 5 big ideas in AI. Kedua, kita akan melihat bagaimana salah satu teknologi AI yang disebut ChatGPT ini akan bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill kita dalam coding menggunakan Python. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah penasaran nih, sudah mendengarkan dan sudah melihat contoh-contoh dan sudah mencoba sedikit di dalam sesi ini, gimana dong selanjutnya kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalau kalian ingin ikut kegiatan-kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan AI. Miss akan jelaskan juga, dan ini terutama ya memang untuk SD sampai SMA gitu ya. Jadi materi-materi yang cocok untuk umur kalian. Dan terakhir kita akan ada alokasikan waktu untuk Q&A. Oke. So, apa sih AI itu ya? Jadi AI adalah seperti yang ditulis di sini nih, a program made by human that makes computer do things that seem intelligent or smart in the same way that humans are intelligent.
kemarin Miss tanya, apa sih sebetulnya yang membedakan, yang membuat orang, kalau kita bilang manusia itu smart, manusia itu intelligence, human has intelligence. Apa sih yang membuat human can be intelligence? What do you think? Coba Miss mau mendengarkan beberapa komentar kalian. Apa yang membuat kita itu dibilang manusia itu punya intelligence dibandingkan misalnya ikan? Coba kalian bandingkan ikan. Kita kan biasanya kan nggak akan komentar, oh ikan memiliki intelijensia, ya enggak kan, ikan just hidup begitu. Atau mungkin beberapa binatang kadang-kadang dibilang begitu ya, kayak dolphin atau elephant, dibilang oh mereka punya, even walaupun mereka binatang tapi mereka punya intelijen lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara mungkin apa ya, ular atau cacing kan mungkin kita nggak bilang itu intelligence. So what are some key things? Karena Ya. kalau kita sebagai manusia itu kita bisa melakukan matematika. Matematika, oke, thank you. Ada lagi yang lain? Coba Miss mau mendengarkan pendapat kalian. Kenapa kok kita bilang manusia itu intelligence? Ayo yang kemarin sudah ikut webinar. Apa? Colin. Okay, so humans are intelligent because the AI the AI will actually manusia itu Manusia, iya. intelligent karena sebentar ya, mau tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Manusia itu cerdas karena mereka punya otak besar dan kapasitasnya besar dan bisa buat kita ingat. Terus kita juga ada kemampuan berpikir abstrak dan mempunyai kreativitas itu. Oke. Colin say a lot of good points ya. Ada creativity, memory, Ya, terus storage-nya lebih banyak. Storage-nya lebih banyak. Even though I can argue Ya, storage-nya lebih Yeah. banyak. As we grow older, Okay. storage-nya akan lebih banyak. Okay. And then I also see some good answer in the chat. Some people like Jevin say human have emotion. Emotion is also part of intelligence ya. Like bisa memahami perasaan orang lain. Itu mungkin komputer saat ini belum bisa, walaupun itu komputer yang udah canggih belum bisa begitu ya. Oke, let me see, ada lagi kreativitas bisa memecahkan masalah yang kompleks. Oke, Pierre Christian, kita punya pemikiran computational, abstraksi, algoritma. Oke, that's also a good point. Oke. Ada satu yang very key. Oke, Raden bisa menjawab juga, punya hati dan emosi. Oke, that's another good point. Tapi ada satu yang Miss belum dengar nih. Kenapa manusia itu dianggap sebagai intelligence adalah karena kita bisa terus belajar. Nah, kita bisa terus belajar. That's a very key point, oke? Bahwa manusia misalnya dulu waktu kita bayi belum bisa apa-apa, tapi kemudian belajar sesuatu akhirnya menjadi lebih pintar, masuk ke belajar membaca menulis, tambah cerdas lagi. Terus sekarang kalian udah tambah besar, membaca menulis sudah bisa belajar belajar sesuatu yang lain. Jadi kita ada kapasitas untuk terus belajar, itu salah satu key yang kenapa disebut intelligence. Nah, karena itu komputer yang bisa terus belajar itu makanya juga disebut sebagai artificial intelligence ya, karena sekarang dianggapnya komputer ini juga memiliki intelligence seperti manusia, karena komputer dengan teknologi AI itu bisa berpikir dan belajar. Dan AI ini mampu belajar dari data, bukan hanya dari spesifik instruksi yang diprogram. Kalau kita bandingkan, nanti kita lihat contohnya ya, bandingkan programming
programming yang secara tradisional itu kan kita sebagai programmer ya, kalian kan semua ini sudah belajar coding kan, berarti kan kalian adalah programmer. Gimana kita bisa memberi instruksi ke komputer supaya komputer ini melakukan sesuatu yang kita inginkan, betul kan? Itu kan pengertian programming itu adalah memberi instruksi yang spesifik, yang jelas kepada komputer. 1, 2, 3, nanti komputer akan melaksanakan 1, 2, 3, begitu kan? Nah, itu traditional programming, which is computers are very good at, right? Following instruction terus-terusan, konsisten, tidak berubah, tidak pernah capek, itu semua kan karakteristik komputer. Nah, sekarang in addition to traditional programming, with the technology of AI, komputernya bukan hanya mengikuti instruksi yang kita program, tapi justru komputer itu bisa kita hanya beri data. Kita beri data, nanti komputer itu mempelajari data, AI ini mempelajari data-data yang ada, kemudian dia bisa membuat algoritma sendiri. Dia bisa menyimpulkan sendiri. Dia bisa membuat keputusan sesuai dengan data-data yang dia sudah pernah dapat, tapi kemudian tentunya diaplikasikan ke situasi yang baru. Nah, makanya itu AI ini jadi sangat powerful karena ada kemampuan belajar. Right? So these are some of the examples of AI all around you that I'm sure you have used it every day. Video recommendation, self-driving cars, robot yang bisa bergerak sendiri, yang bisa mengenali lingkungan, terus kemudian tidak diprogram ya. Kalau robot yang diprogram dengan remote control itu bukan AI, itu namanya traditional programming karena masih harus dikontrol oleh manusia. Tapi kalau misalnya ini robot dog atau bahkan robot vacuum cleaner tuh ya, kalau di sini ada Roomba yang namanya terkenal vacuum cleaner yang dia bisa mengenali sendiri rutenya, itu karena sudah ada teknologi AI di dalamnya. Okay. Now let's go into the 5 big ideas of AI. Dan ini 5 big ide ini adalah dikembangkan memang untuk pengertian pendidikan anak-anak di bidang AI ini supaya kita bisa melihat apa sih yang key points di dalam pembelajaran AI. Oke, yang pertama adalah perception. Oke, sekali lagi Miss mau memberi kesempatan kepada kiddos yang mau menjelaskan nih, apa tuh perception? Misalnya contoh di AI yang di Alexa. Nah, perception-nya tuh apa? Bagian apanya tuh? Miss Mel, ada jawaban dari Caleb, sense, mikrofon gitu. Oh Chat yes, good Zoom, point. Yes. recognition. Oke, yes. Perception adalah bagaimana si komputer atau AI ini bisa mendapatkan data dari eksternal. Tentunya itu dengan menggunakan berbagai macam sensor ya, menggunakan sensor untuk menerima data secara visual, kamera gitu kan, menggunakan sensor mendapatkan data secara audio. Tadi yang seperti dibilang speaker atau mikrofon ya, mendapatkan visual, mendapatkan data secara teks, tentu juga bisa kan menggunakan keyboard atau data misalnya datanya diupload langsung ke dalam komputer tersebut ya. Jadi itu adalah perception bahwa teknologi AI itu harus punya kemampuan untuk mengumpulkan data dari lingkungannya. Itu satu poin yang dari 5 big ideas. Poin kedua, siapa yang masih ingat poin kedua apa? Coba, maybe, Devin, maybe, ayo. Let's see. Oke, Miss buka dulu, nanti dijelaskan. Representation and reasoning.
Oke, apa sih artinya ini representation and reasoning? Tadi dari yang ide pertama, komputer kan sudah mendapatkan data yang banyak. Nah, ide yang kedua adalah bagaimana komputer ini bisa merepresentasikan data dan kemudian menggunakan data itu untuk membuat keputusan. Ya, jadi misalnya AI yang digunakan di Google Map, nah data tentang traffic, data tentang mobil-mobil yang kelihatan di dalam kan si komputer AI-nya itu bisa mendeteksi di jalan ini hari ini saat ini situasinya seperti apa, banyak mobil yang menggunakan jalan itu atau enggak, kan itu kan berarti indikasi macet. Kalau memang ada kemacetan, mungkin Google Map akan mengusulkan rute yang berbeda seperti itu. Nah, ini adalah kemampuan yang kedua di AI itu bisa memiliki representation and reasoning, menggunakan data terus kemudian mengolah data tersebut untuk memberi keputusan, which is biasanya memberi suggestion ya kepada pengguna, kepada kita yang menggunakan teknologi tersebut. Listening, oke ya Raden, betul. Kalau perkiraan cuaca termasuk AI atau tidak? Oke, so that's good question. Kita tunda dulu ya, jangan dijawab dulu karena nanti ada 5 pertanyaan yang bisa membantu kita untuk menentukan apakah teknologi ini AI atau tidak. Nanti kita coba jawab pertanyaan ini dengan menggunakan kriteria tersebut. Oke, so tadi nomor 2 adalah representation and reasoning. See, this one in English, it's a agents, which is the sensor of the computer, maintain representation of the world and use them for reasoning. Jadi dari data-data yang dia kelola itu, si AI ini seakan-akan bisa memvisualisasikan dunia di sekitarnya gitu. Jadi dia bisa membayangkan, kemacetannya seperti apa, atau misalnya tadi yang berhubungan dengan data-data yang dalam hal lain robot misalnya ya, kalau robotnya mendeteksi di depan saya ada tembok, nah dia akan belok gitu kan. Itu karena si AI ini menggunakan data tersebut kemudian diolah terus kemudian membuat keputusan yang baik. Yang ketiga, apa yang ketiga? Learning ya, seperti tadi Miss bilang bahwa kenapa disebut intelligence, karena learning. Computer can learn from data. Komputer belajar dari data, menggunakan konsep statistik untuk mengenali pola-pola dan kemudian membuat prediksi berdasarkan data. Ya, Davin benar sekali nih, learning from the internet 24/7. AI nggak pernah tidur ya. Komputer nggak pernah tidur, jadi that's right. One of the, especially the AI that is used right now, the one that we're gonna talk about today, ChatGPT, it's AI that process text information with text, not image or not audio or not ultrasonic ya. Jadi ChatGPT itu mengambil datanya adalah data berupa teks. Nah, di mana data yang berupa teks? Betul sekali nih tadi Devin bilang. Dari internet kan banyak sekali, ada artikel, ada website. Coba kalian bayangkan di dunia sekarang ini ada berapa juta website. Sangat gampang orang membuat website. So that's a very big source of information untuk AI yang text generative AI ini. Selain website, apalagi kira-kira data yang diambil oleh ChatGPT? Karena teks, website, kemudian apa? Sosial media. Sosial media kan orang posting nih, Twitter, Instagram, Facebook. Sebagian memang video, sebagian foto ya, tapi juga ada teksnya banyak kan. Newspaper article, itu juga teks. Dari semua data-data itulah si ChatGPT ini belajar sehingga dia menjadi semakin pintar. Situs web, yes, betul. Okay, so number 3 is learning. Number 4, let's see what's number 4. Natural interaction, right? So
Intelligent agents require many kinds of knowledge to interact naturally with humans. Salah satu kriteria AI ini adalah kemampuan dia untuk bisa berinteraksi secara natural dengan manusia. Interaksi natural tuh maksudnya apa? Kayak kita nih, sekarang Miss lagi bicara dengan Miss Safira, dengan kalian Kido, kan kita menggunakan bahasa. Itu natural interaction, right? Kalau dulu kita bicara komputer yang jadul gitu, komputernya mau memberi jawaban ke kita mungkin hanya bisa menggunakan output di layar monitor gitu kan, yang tulisan outputnya mungkin dulu juga masih sangat jelek gitu kan, belum ada graphic card bahkan, jadi cuma bisa teks dan kemudian harus dibaca, kita harus bisa menerjemahkan sintaksnya seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang teknologi AI ini kayak tadi Alexa atau Siri atau Google Assistant itu kan bisa berbincang-bincang, chatbot ya, bisa seakan-akan kita bicara dengan teman gitu kan. Atau misalnya tadi yang robot, nah robotnya ini bisa juga berinteraksi dengan manusia. Okay. So, number 5, and this is another key one, ini lebih ke arah kita sebagai pengguna AI, dan nanti tentunya kalau kalian semakin besar dan kalian semakin pintar, sudah belajar tentang bagaimana teknologi AI ini, kalian juga bisa menjadi orang yang ikut berperan gitu dalam membentuk AI ini ke masa depannya. Kita mesti sadar bahwa teknologi ini sangat powerful, right? AI as a technology is very powerful. Miss barusan baca di Time Magazine yang baru keluar nih minggu ini, banyak sekali researcher atau researcher yang di bidang AI, mereka bilang ini seperti pada waktu dulu, mungkin kalian belum kebayang ya, dunia sebelum internet ada itu seperti apa. Dulu sebelum ada internet kan, orang misalnya mau bicara ke teman di luar negeri, di luar kota, kita harus telepon, itu harus international call, atau harus telepon bayarnya mahal, harus nunggu, harus tulis surat gitu kan ya. Nah sekarang cuma dalam 1 detik kita bisa ngobrol. Di Miss Melanie dari Amerika bisa ngobrol dengan kalian langsung di Indonesia, langsung real time gitu, kita lihat tatap muka, right? So itu internet sendiri kan cukup heboh gitu kan ya, mengubah cara kita berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, teknologi AI ini, para researcher ini bilang, it's like way more than the disruption caused by internet. Jadi kita semua harus sadar bahwa AI ini sangat powerful, artinya kita sebagai manusia yang nanti juga harus mengembangkan AI, kita juga harus tahu bagaimana sih impact teknologi ini ke masyarakat gitu ya. Misalnya kan sekarang nih, di Amerika terutama ya, lagi banyak debat karena di dekat di kota, di tempatnya Miss Melanie ini, di Silicon Valley, sudah ada beberapa perusahaan yang bukan, kalau self driving car kan sekarang masih dalam skema testing gitu ya, jadi masih ada supirnya gitu untuk memastikan gitu nggak ada yang error. Nah tapi di San Francisco itu sudah ada taksi yang benar-benar sudah tidak ada supirnya, sudah boleh dijalankan di kota tersebut. Nah itu kan tentunya pada waktu membuat peraturan seperti itu juga harus memikirkan kan, kalau ini ternyata benar diimplementasikan di semua kota secara serentak tanpa ada aturan yang jelas mungkin gitu kan, itu kan bisa, loh gimana dong orang-orang yang tadinya bekerja sebagai supir, mereka akan kehilangan pekerjaan, right? Atau misalnya ada teknologi yang delivery, Amazon di sini sedang menggunakan tes juga tuh, delivery-nya menggunakan drone untuk deliver package yang kecil ya, tentunya ya nggak bisa yang besar-besar, tapi kan itu juga kalau itu terjadi bagaimana sih impact-nya ke masyarakat. Jadi semua hal-hal itu memang harus dipertimbangkan, dan tentunya mulai dari kita mengerti gitu ya, mengerti tentang perkembangan apa yang ada di sekitar kita. Oke. So secara urutan
prosesnya. Ini ada sebagai gambaran ya, jadi kalian supaya ingat, sense, reason, act, and adapt. Jadi sense adalah seperti tadi menggunakan sensor, mengumpulkan data ya, mengumpulkan data menggunakan sensor, kemudian reason artinya memproses data tersebut, menggunakan data itu untuk reasoning, untuk tahu oh ternyata apa yang terjadi di dunia itu adalah seperti ini berdasarkan data-data yang komputer itu bisa melihat. Nah, dari data tersebut kemudian act, melakukan aksinya, entah aksinya memberi saran atau aksinya bergerak atau aksinya mengeluarkan suara tertentu begitu ya, itu akan melakukan aksi. Dan yang terakhir adalah sama juga seperti manusia ya. Kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu kemudian ternyata keputusan yang kita buat itu keliru gitu ya. Nah, tapi kan kembali lagi ke poin tadi bahwa kita bisa belajar. Jadi AI juga seperti itu. Misalnya dia melakukan aksi atau memberi saran A gitu. Ternyata saran tersebut setelah dicek lagi bukan sesuatu yang optimum atau bahkan keliru. Kemudian kita sebagai user kita memberi feedback ke AI, oh ini saranmu kurang betul atau tidak akurat gitu. Nah, nanti next iteration si AI ini bisa beradaptasi dari feedback tersebut dan dia akan memperbaiki untuk algoritmanya sehingga berikutnya kalau menemukan situasi yang sama, dia akan bisa memberi jawaban yang lebih betul. So that's why it is so powerful because first bisa belajar, terus kemudian menggunakan data, kemudian bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi seperti kita nanti akan apa ya, sebagai manusia kita juga harus begitu ya, memang belajar dari kesalahan dan memperbaiki. Okay, so this is a reminder. The 5 key question if you want to know whether something is considered AI or not. One is, does it perceive its environment? Apakah dia bisa mengenali lingkungannya? Kemudian kedua, can it learn over time? Bisa nggak belajar terus, belajar terus, belajar terus? Ketiga, does it make plans on its own? Apakah dia bisa membuat rencana atau membuat keputusan sendiri gitu, tanpa harus diprogram secara spesifik? Keempat, apakah dia bisa berinteraksi dengan lingkungan? Dan kelima, apakah intelligence atau hanya mengikuti programming yang spesifik? Nah, dari 5 pertanyaan ini coba tadi kan ada yang bertanya tentang meramal cuaca ya. Meramal cuaca itu apakah AI atau bukan? Nah, kita coba jadi apakah program yang meramal cuaca ini mengambil data dari lingkungan? Kemungkinan besar iya ya, karena kan ada sensor mungkin suhu udara, kelembapan gitu ya. Apakah bisa belajar learn over time? Nah, ini Miss kurang yakin juga tuh kalau yang program weather forecast. Mungkin ada program weather forecast yang sudah ditambahkan dengan teknologi AI sehingga misalnya ternyata forecastnya keliru, nah besok paginya dia akan melihat oh ternyata keliru. Kemudian output dari yang keliru itu kembali lagi menjadi input, nah itu bisa disebut AI. Tapi kalau misalnya programnya sendiri tidak ada feedback loop, itu berarti bukan AI. So we can use this kind of question. Kayak tadi misalnya robot ya, kalau robot yang harus dikontrol oleh manusia, itu tidak disebut AI. Kenapa? Karena mungkin terutama yang ini nomor 3 ya, does it make plans on its own? Robotnya kalau harus dikontrol 100% oleh operator, ya berarti dia bukan AI karena dia nggak bisa independen bergerak sendiri, gitu kan? Oke, Miss pause sebentar. Maybe this is a good time. Miss Safira kan memonitor chat ya. Ini Miss juga sampaikan ke webinar yang kemarin. Kiddo sekalian, I know you are all good kids and that's why you are here, you want to learn. So please be respectful to Miss Melanie, to Miss Safira, to your friends, and we are just going to use the chat to ask question about this webinar.
Oke, jangan tulis di chat yang tidak ada hubungannya gitu, karena kalau mau ngobrol ya silakan ngobrol dengan menggunakan WhatsApp atau apa, tapi kita sekarang sedang di webinar, 1 jam ini kita fokus gunakan chat untuk yang berhubungan dengan materi. Oke? Thank you so much. Oke, so kita akan melihat satu demo contoh perbedaan traditional programming dengan AI. Di sini Miss akan menggunakan program Scratch, tapi Scratch ini yang sudah Scratch yang di-hosting oleh Machine Learning for Kids. Ini salah satu platform yang mengembangkan Scratch, tapi kemudian ada tambahan blok-blok yang menggunakan teknologi AI. Kita akan lihat demonya langsung di layar. Oke. Nah, kalian kan pasti di sini Miss asumsi kalian sudah pernah menggunakan Scratch untuk programming. Di sini sama persis seperti blok-blok Scratch, tapi memang ada satu extension ini yang menggunakan teknologi AI. Di sini kita akan melihat perbedaan kucing yang diprogram secara tradisional, we call it traditional cat yang merah, dan kucing yang diprogram menggunakan AI. Pertama adalah yang kita set up adalah seperti ini. Jadi ada sesuatu informasi, kan pertama tadi big idea pertama si AI ini harus mendapatkan data ya. Jadi ini kita kasih data dulu. Datanya adalah, Miss sudah kasih contoh di sini, adalah fakta. When John was driving Mary to work yesterday, they saw a purple cow on the side of the road. Ini kan fakta yang kita berikan ke dalam komputer. Kemudian kita akan tes nih. Kalau misalnya kalian sebagai traditional cat, kita lihat programnya yang traditional cat itu apa saja. Nah, di sini kalau kita memprogram sprite supaya bisa melakukan tanya jawab, tentunya kan bisa seperti ini ya. Kita bilang if, kalau kita bertanya what is the color of the cow, nanti dia akan menjawab purple. Kalau kita bertanya where did they see the cow, dia akan menjawab on the side of the road. Kalau kita memprogram what did they see, dia akan menjawab a purple cow, gitu ya. Jadi ini kalau kita memprogram secara tradisional, semua pertanyaan dan jawaban kita harus secara spesifik kita tuliskan sebagai programnya. Nah, kalau kita melihat kucing hijau nih yang menggunakan AI, program AI ini kita beri data sesuai dengan fakta tadi yang sudah kita masukkan. Kemudian kita akan tes bagaimana AI ini bisa mengenali pertanyaan tersebut dan memberi jawaban yang benar tanpa harus diprogram secara spesifik. Oke, sekarang kita tes. Kita jalankan programnya. Miss kembali lagi dulu ke slide. Jadi ini, traditional programming, we need to code all the answer and question, right? Kemudian, sedangkan yang AI, kita tidak perlu memprogram semua pertanyaan-pertanyaannya atau jawabannya secara spesifik karena dia justru sudah bisa belajar dengan fakta yang kita berikan. Pengen lihat buktinya bagaimana? Oke, kita jalankan programnya. So, tadi kembali lagi ke traditional cat misalnya ya. Oke, Miss akan tanya pertanyaan yang pertama nih. So, kita jalankan. This is the fact kan? We saw a purple cow on the side of the road. Sekarang kita mau bertanya nih ke kucingnya itu. Misalnya kita bertanya yang pertama dengan pertanyaan yang sama persis seperti yang sudah kita program. What is the color of the cow?
Jika kita bertanya seperti itu, kita lihat bisa mereka jawab nggak? Oh iya, bisa. Traditional cat juga bisa menjawab purple. And cat with AI juga menjawab purple. Kenapa traditional cat bisa menjawab? Karena kita sudah tulis what if-nya ya. Kita sudah tulis secara kondisional seperti itu. Nah, yang menarik nih, jika kita ubah pertanyaannya sedikit, what is the color of the cow? Kalau menurut kalian, pertanyaan itu kita ubah sedikit, tapi yang artinya sama. Apa? Coba kita tanya. Maybe we can ask like, what color is the cow? Gitu kan? Itu kan sama juga kan artinya ya. Kita tanya. What color is the cow? Cat with AI can still answer it, masih bisa menjawab. Padahal tidak kita program seperti itu ya. Sedangkan yang traditional cat, walaupun pertanyaannya mirip gitu kan, tapi langsung dia tidak bisa menjawab karena traditional programming itu kita harus memberikan semua instruksinya secara spesifik. Tadi keliru sedikit kalimat yang ditanyakan, dia langsung tidak bisa menjawab. Right? Coba kita tanya pertanyaan kedua. Where did they see the cow? Itu kalau pertanyaannya spesifik seperti ini, dua-duanya akan bisa menjawab on the side of the road. Okay? So now let's see if we ask something slightly different. Where is the cow? Coba kalau kita nanya ke manusia pasti tahu juga kan, oh sama nih pertanyaannya adalah where is the cow, where is the location of the cow, itu sama semua kan artinya kan. Oh sorry Miss Safira, ternyata Miss screen sharingnya masih slide ya. Iya, Miss, betul masih slide. Oh sorry oke. Dari tadi Miss demo. Oke, stop dulu, stop screen sharing. Maafkan, kirain Miss tadi udah share ini. Nah, oke, kita ulangi sedikit demonya kalau begitu. Ini adalah demo yang digunakan di Scratch. Kita sudah memprogram traditional cat ini ya, sprite yang merah ini adalah traditional cat. Kita program dengan pertanyaan yang spesifik. What is the color of the cow? Jawabannya purple. Where did they see the cow? Jawabannya on the side of the road. Sedangkan yang AI, itu kita tidak perlu memprogram secara spesifik, tapi yang penting kita berikan fakta. Nah, si AI-nya ini memang sudah di belakang layar, dia sudah punya model yang sudah belajar tentang bahasa manusia. Jadi, dengan fakta yang tadi diberikan, ya ini fact ya, mau lihat nih yang tanya di sini, fact-nya apa? Fact-nya adalah ini. When John was driving Mary to work yesterday, they saw a purple cow on the side of the road. So itu adalah fakta yang kita berikan ke AI dan kita mau tes nih sekarang. Si AI ini bisa mengerti atau tidak kalau kita bertanya seperti itu. Kita jalankan. Ini kemudian kita akan bertanya. Misalnya pertanyaannya sama seperti yang sudah diprogram. Where did they see the cow? Kalau kita tanya, dua-duanya bisa menjawab. Kenapa dua-duanya bisa menjawab? Karena traditional cat ini kita sudah program ya. Kita bilang kalau pertanyaannya where did they see the cow? Jawabannya on the side of the road, of course. Makanya bisa dijawab. Tapi yang keren nih, pada waktu kalau kita sebagai manusia, mungkin pertanyaan ini kita ganti sedikit. Where did they see the cow? Kita ganti where is the location of the cow? Oke, so itu kan masih artinya sama ya. Tapi sekarang misalnya begitu, where is the location of the cow? Coba tanda tanya ya. Let's check.
Nah, ternyata yang cat with AI masih bisa menjawab, traditional cat sudah tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena pertanyaannya walaupun artinya sama, kembali lagi tadi pengertian ya, untuk di traditional programming itu harus benar-benar diprogram secara spesifik, sampai titik komanya itu juga harus sama. Jadi sebetulnya si kucing tradisional ini tidak mengerti arti kalimat itu apa, nggak ngerti. Tapi karena diprogram, jika ada pertanyaan where did they see the cow, ya dia jawabnya on the side of the road. Sedangkan yang cat with AI itu artinya dia sudah bisa mengerti, memahami bahasa ya. Pertanyaannya diubah sedikit tapi artinya masih sama, AI bisa menjawab. So that's a very amazing thing. Mau coba sekali lagi? Apa nih? Tadi what is the color of the cow? Oke, sekarang kita tanya itu ya. Kalau pertanyaannya spesifik, kita lihat dua-duanya bisa menjawab. Tapi kalau kita ganti sedikit, bukan what is the color of the cow, tapi kita nanya apa ya? What color is the cow? Nah, yang AI masih bisa menjawab, yang traditional cat sudah tidak bisa menjawab. Oke, So itu, ya ada ada pertanyaan? pertanyaan. Ya. So the Green Cat research data from a database loaded to the Scratch through web Google dari Davin Hidayah. Oke, ya Davin, that's exactly the right answer, betul. Bahwa si Cat with AI itu kenapa bisa menjawab walaupun tidak spesifik, karena sudah ada model AI yang telah di-training dengan bahasa-bahasa manusia. Terus terang Miss belum mencoba kalau bahasa Indonesia seperti apa. Nanti kalian bisa mencoba di sini nanti slide pada waktu kita akan share slide-nya ya. Jadi kalian bisa download original filenya, kemudian upload ke ini Scratch yang Machine Learning for Kids. Kalian bisa coba-coba nih, ganti sendiri nanti kalau setelah event ini. Nah, itu tadi ini betul nih. Cat can give answer according to the AI model that has been trained. Jadi kalian lihat nih kodenya sangat berbeda ya. Kalau ini kita mau memastikan kucingnya bisa menjawab 5 pertanyaan, 10 pertanyaan, ya 10-10-nya kita harus program di situ. Sedangkan menggunakan teknologi AI yang tentunya di latar belakangnya sudah ada model yang telah di-training, itu dia bisa dengan sangat singkat seperti itu. Oke, Miss Mel. Kemudian ada pertanyaan lagi, Miss Mel, dari Javin Ong. Does AI calculate similarities or a mode of data? Dari siapa pertanyaannya? Dari Javin. Javin. Iya. Mana Miss? Kok nggak kelihatan? Atas. Okay, can you repeat it, Miss Safira? See, Does so many unrelated chat. Yeah, that's right, Javin. Yang lain? Oke, apakah ya bisa membaca pikiran kita? Wah, jangan sampai dong ya. Gimana bisa membaca pikiran kita? Coba Gumaran pikirkan. Kalau misalnya pikirannya itu kalian upload ke YouTube dan Instagram dan Facebook, ya mungkin kalau memang ada AI yang mengambil data dari sosial media seperti itu. Tapi kalau pikirannya hanya di dalam kepala kalian dan kemudian tidak ada sensor, ya tidak bisa dong ya, tidak bisa menjawab. Oke. Let's keep going karena habis ini kita ada yang hands on yang menggunakan Python. Jadi ini kita akan pastikan kita mencakup materi tersebut. Oke, so demonya ini sekian untuk yang perbedaan traditional programming dan AI.
kita sudah melihat. Kemudian kita mau lihat sedikit tentang banyak nih cabang-cabang AI. Ada yang machine learning, deep learning, NPL, which is natural language processing, robotic, expert system, fuzzy logic. Kenapa ini Miss Bold? Karena hari ini kita akan membicarakan satu teknologi AI yang spesifik yang berhubungan dengan bahasa. Teknologinya namanya natural language processing. Oke, kita akan lihat ChatGPT ya. ChatGPT itu mungkin kalian sudah pernah mencoba atau yang belum pernah mencoba nggak masalah juga, kita akan lihat bersama-sama. Chatbots are everywhere ya, Siri, Alexa. Nah, ChatGPT ini juga salah satu chatbot. Karena kita sebut chatbot karena komputer program tersebut bisa conversation dengan manusia, bisa seakan-akan berbincang-bincang. Nah, chatbot ini menggunakan large language model supaya bisa mengeluarkan dialog seperti pembicaraan manusia. Bagaimana caranya bisa begitu? Karena sudah di-training dengan lots and lots of text. Seperti tadi yang kita sudah bicarakan ya. Si komputernya ini sebelum si ChatGPT itu modelnya sudah di-training dengan beratus-ratus berbilion-bilion data dari yang mereka sudah upload dari internet selama ini. Nah, large language model ini adalah teknologi yang disebut natural language processing. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan language, berhubungan dengan bahasa. Nah, mungkin seperti tadi ada yang pertanyaan, kalau bahasa Indonesia bagaimana ya? Nah, itu tergantung juga tuh. Chatbot ini kan di-training oleh dengan data ya. Jadi memang Miss juga pernah baca itu. Kalau misalnya chatbot ini lebih akurat jika menggunakan ada research yang kita coba nih, chatbot ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan ditanya dengan menggunakan bahasa yang mungkin hanya dipakai di satu negara yang sangat kecil. Ada satu negara apa tuh ya waktu itu ya? Ada satu negara yang memang bahasanya hanya dipakai di negara itu dan tidak, sehingga data-data yang ada di internet menggunakan bahasa tersebut lebih jarang dibandingkan bahasa Inggris. Nah, tentunya pada waktu ChatGPT ini di-launching, kalau kita bertanya menggunakan bahasa yang hanya di datanya sedikit, itu jadi kurang akurat. Memang seperti itu. Oke. Nah, ChatGPT ini menggunakan language model yang namanya GPT-3. Bagaimana caranya? Pertama dia belajar menggunakan dari dataset, kemudian AI-nya itu sendiri bisa membuat algoritma untuk mempelajari data-data tersebut, mempelajari bahasa pertama, kemudian mempelajari bagaimana conversation, bagaimana percakapan, kemudian yang lebih lanjut adalah bagaimana percakapan seperti manusia, gitu. Jadi mungkin dari melihat mereka si komputer ini melihat data-data bagaimana orang melakukan komen di sosial media posting itu kan seperti pembicaraan. Jadi itu termasuk data yang dipelajari oleh model ini sehingga dia bisa seakan-akan berbincang-bincang dengan manusia. Oke. Ada beberapa benefit and risk. Miss akan highlight beberapa saja yang penting supaya kita bisa segera demo hands-on activity-nya ya. Di sini untuk benefit tentunya kayak seperti tadi kita sudah bicarakan, karena ini adalah komputer ya. Tentunya komputer available all the time, nggak perlu tidur, nggak perlu istirahat. Bisa quick and easy access to information. Kalau dulu kita belum ada internet, kalau kita pengen tahu informasi mungkin harus cari buku dulu, kita harus ke perpustakaan, atau misalnya mau bertanya ke ibu atau bapak guru, kita harus nunggu sekolah mulai baru bisa bertanya. Nah, sekarang kita pengen tahu sesuatu, tinggal Google, langsung dapat informasinya ya. Jadi itu kan beberapa benefit yang kita sudah lihat. Tapi jangan hati-hati karena tetap ada resiko. Yang pertama adalah bias. Kenapa? Kalau seperti tadi contoh Miss bilang, komputer ini belajar dari data. Jadi kalau datanya itu cenderung
lebih pro ke kayak tadi datanya lebih bahasa Inggris gitu atau datanya lebih cenderung banyak tentang budaya Barat. Nah, mungkin jawabannya juga akan cenderung ke arah situ. Ya, jadi bisa bias tergantung dari data yang dilatih. Karena itu sangat penting nih saat ini para researcher AI itu ingin melibatkan masyarakat dari berbagai negara supaya model ini juga bisa merepresentasikan bukan cuma negara-negara tertentu tapi seluruh dunia. Kemudian yang ini yang ketiga ini Miss juga ingin highlight gitu ya. Jadi karena AI itu belajar dari data dan biasanya data itu di-upload ke model tersebut. Contohnya yang ChatGPT 3 itu datanya sampai hanya tahun 2022. Jadi kalau kita bertanya ke ChatGPT misalnya tentang kejadian yang baru terjadi minggu lalu, dia tidak akan bisa menjawab karena belum punya data tersebut. Okay, so now let's go into the second session yang kita akan bicara tentang bagaimana ChatGPT membantu kita coding. Oke, so ada 4 yang kita mau bahas hari ini. One is to find bugs, explain things, fix syntax, and get ideas. Nah, kita akan menggunakan Python karena kalian kan tahu Python ini kan text based, jadi sangat spesifik ya, sintaksnya harus titik komanya betul, ada indentation gitu kan. Jadi salah satu yang bisa membantu ChatGPT membantu kita itu adalah misalnya find bugs. Ini kita akan demokan langsung di ChatGPT. Nah, misalnya begini. Kita mau mengetes sesuatu. What is the output of this Python? Kelihatan nggak? Oh, terlalu kecil. Ini ya, bawahnya kurang kelihatan. Ntar, gedein dikit. Oke. What is the output of this Python code? Kita tulisannya begini. Print hello. Nah, dia akan membantu kita menemukan bug-nya dan bilang yang betul seperti apa. Ternyata kan dia bilang, ini syntax error karena kalau kita ingin program ini printing some string, harus menggunakan tanda petik. Gitu. Sedangkan tadi yang Miss tulis ini kan tidak ada tanda petiknya. Jadi si ChatGPT ini langsung bisa memberikan suggestion atau memberikan jawaban bahwa yang betul adalah seperti ini. Kalau jika ini yang kita pakai, nanti kalau kita jalankan di Python akan ngeprint hello. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya finding bugs. Nah, kita bisa juga nih sekalian langsung coba. Kita buka di Trinket ya. Untuk menjalankan program tersebut. Oke, kalau yang kalian juga sudah punya Trinket, kita bisa ikut juga nih misalnya seperti tadi yang Miss tanyakan di ChatGPT, caranya adalah print halo seperti itu kan sangat simpel lah ya, kita jalankan, oh iya betul outputnya adalah halo seperti ini. So that's one simple things. Sekarang yang kedua, apa yang bisa, apalagi nih bisa, misalnya kita tahu kita mau bikin program yang menggunakan repeat berulang-ulang gitu kan.
Tapi sinteksnya di Python seperti apa ya? Lupa, kita sinteksnya lupa. Jadi kita bisa tanya ChatGPT, nanti ChatGPT itu akan mengusulkan sinteksnya seperti apa. I can ask ChatGPT to explain some concept gitu ya. How do I do repeat in Python? Nah, dia akan menjawab, memberi penjelasan yang cukup detail. Kita bisa repeat di Python menggunakan for loop, kita bisa repeat menggunakan while loop, dan bahkan dia juga bisa memberi contoh bagaimana cara penulisannya. Nah, kita tes di benar nggak nih ChatGPT. Copy saja, kita copy, terus kita jalankan di IDE Python kita ya, trinket.id atau Replit, terserah kalian pakai apa. Menurut ChatGPT adalah seperti ini cara membuat perulangan di Python menggunakan for loops, kemudian ada indent-nya, dia juga bisa langsung betul ya. Jadi dia betul-betul memberi jawaban yang betul. Kalau misalnya dari jawaban ChatGPT ini kita merasa tidak puas, oh masih kurang jelas jawabannya, kita bisa melakukan regenerate. Ini artinya kita meminta model itu untuk memberi solusi yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh seperti tadi Miss bilang bahwa AI ini belajar terus. Kita tadi misalnya mengenerate, kemudian kita lihat jawabannya seperti apa, ada perubahan atau tidak, lebih bagus atau tidak jawabannya, itu kita bisa memberi feedback. Nah, dari feedback ini, next time ChatGPT dia akan lebih pintar untuk mencari jawaban yang lebih betul. Jadi saat ini manusia masih sangat digunakan nih untuk memberi feedback dan mentraining model. Jadi kita, oh ya ini better jawabannya. Oke, misalkan kasih better seperti itu. So that's thing. Explain things ya. Jadi kalau ada satu konsep tentang programming yang kalian, oh ini gimana ya cara menulisnya atau konsep artinya apa, kita bisa bertanya di ChatGPT. Yang ketiga, fix syntax. Nah, di sini coba sekarang Miss contoh kita nulis syntax yang keliru gitu ya. Run this Python code. Gini. Nah, ChatGPT-nya akan menjawab bahwa yang kita tulis tadi dia tidak bisa langsung menjalankan Python code di dalam ChatGPT. Kita tetap harus kita harus menjalankannya di trinket.io gitu kan. Tapi kemudian kita bisa meminta ChatGPT itu untuk melakukan debugging. Contoh tadi misalnya kita mau repeat seperti itu ya. Tapi kemudian kita sedikit salah. Kalau di Python itu kan harus ada, sekarang kita copy saja, Miss copy dulu sini. Ini copy, terus kita coba jalankan di Trinket. Misalnya ya, ini salah dengan salah-salah dulu nih. Kalau kita kasih program yang salah di ChatGPT seperti ini, nah dia menjelaskan kenapa salahnya, ya kan? Kalau di dalam Python untuk kode yang diulang itu kan harus menggunakan indentation ya, harus ada space di awalnya. Jadi ChatGPT bisa mengenali itu, bisa membantu kita untuk menemukan
bug-nya seperti apa. Di sini bilang ada issue karena indentation of print and count. In Python, proper indentation is crucial. Karena indentation itu menunjukkan bahwa kalimat kode itu yang harus diulang. Kemudian di ChatGPT menunjukkan yang betul seperti apa. Kita bisa copy. Kalau kita taruh lagi di IDE kita jalankan. Sekarang betul. Dan berjalan. Karena indentation-nya betul. Wah, kelihatannya di chat ramai banget, Miss Safira. Apakah ada pertanyaan yang Miss harus jawab segera atau masih bisa jalan lanjut terus? Jalan lanjut terus aja, Miss dulu. Lanjut terus ya. Oke, sebentar lagi Miss akan minta kalian untuk mencoba. Oke, so ini yang sudah dibetulkan untuk fix syntax. Kita bisa menggunakan ChatGPT membantu kita fix syntax. Sekarang, kreativitas. Tadi kan kalian bilang, oh kreativitas itu adalah salah satu kriteria intelligence. Nah, mendapatkan ide. Gimana sih kadang-kadang kita stuck nih, aduh pengen punya ide apa. Itu kita juga bisa bertanya ke ChatGPT. Misalnya ini yang untuk demo kita, Miss mau bertanya ke ChatGPT, give me some Python programs to draw geometric shapes. Oke, kita lihat. Dia menjawabnya apa? Oke, ChatGPT bilang, certainly, you can use Python libraries to draw geometric shape. Here's some example. Drawing a square. Dia langsung kasih jawab. Contohnya, drawing a triangle. Drawing a circle. Drawing a star. Oke. Coba supaya ada interaksi sedikit. Kalian mau yang mencoba yang mana nih? Yang a star atau triangle atau square? Yang star, Miss. Yang star ya. Oke, yang star kita coba Miss copy and paste ini. Kemudian kita taruh di IDE-nya. Kita jalankan. Wah, pintar ya. Ya, dia akan merekomendasikan ini salah satu contoh program untuk menggambar bintang adalah seperti ini. Tentunya menggunakan loops juga, menggunakan pen forward, pen right. Nah, sekarang nih coba ingin memberikan challenge. Kita kembali lagi ke slide-nya dulu sebentar. Misalnya tadi kita sudah menggambarkan ini, kita coba kodenya. Sekarang untuk kalian yang sudah punya Trinket, coba buka Trinket. Miss akan copy di chat program yang sama, terus kalian coba jalankan. Ya, ini hands-on exercise yang pertama. Coba jalankan program yang Miss taruh di chat. Jalankan di Trinket kalian. Karena nanti kita akan build upon this one. Kalau sudah bisa berjalan dan menggambarkan bintang, silakan kasih thumb. Nggak bisa di copy paste. Dari chat nggak bisa di copy paste, Miss Safira? Bisa, Miss, bisa. Bisa di copy paste kok. Bisa. Oh, mungkin ada beberapa yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Oke, kalau yang nggak bisa begini, Miss akan copy di
di notepad dulu ya. Tes. Kelihatannya bisa kalau kita upload sebagai attachment. Oke, ya coba itu. Bisa klik teksnya nggak? Apakah bisa? Bisa, oke. Hmm, oke. Oke, sekarang coba Miss akan stop screen sharing. Apakah siapa tadi yang sudah bisa menjalankan di Trinket dan membuat bintang tadi? Coba Miss mau lihat. Boleh screen sharing, silahkan. Siapa yang mau screen sharing? Bilang dulu nanti diberi co-host ya supaya bisa screen sharing Miss Safira kali ya. Tuh Hieronymus. Oke, Hieronymus, yes. Oke, coba jalankan. Oke, that's good. So, this is very simple karena tadi kita sudah bertanya ChatGPT dan ChatGPT memberi kodenya, kita jalankan ternyata betul. Nah, sekarang mumpung Hieronymus masih screen sharing, eh misalnya Miss akan beri challenge. Kita ingin bintang ini berubah warna, bukan cuma satu warna, bukan hanya hitam. Kita mau setiap 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 apa namanya setiap garisnya itu berbeda warna, kemudian lebih tebal. Nah, sekarang challenge-nya adalah kalian tentunya mungkin yang udah belajar Python bisa, oh ya saya bisa ngerjain sendiri. Saya tahu caranya untuk ganti warna seperti apa. Tapi sekarang kan kita lagi ceritanya lagi mau bekerja dengan ChatGPT. So, I want to challenge you. Pertanyaannya apa kira-kira yang harus kita tanyakan ke ChatGPT supaya ChatGPT bisa mengubah programnya supaya tadi bintangnya bisa berwarna-warni dan lebih tebal. Oke. Hieronymus actually open ChatGPT. Oke, yes. How do we change color? Oke, coba. Nah, oke. Oke. Very good. Nah, ini salah satu key things di mana kita kalau kita bertanya kita harus bertanya sesuatu yang spesifik.
betul sekali tuh Hieronymus tadi. Waktu pertanyaannya lebih sangat general, oh gimana menggunakan color di Python, dia ngasih jawabannya kurang akurat ya, kurang spesifik. Nah sekarang malahan bertanyanya langsung. Oke, see, so yes. Nah, ini interpretasinya satu lagi kan agak berbeda, warna bintangnya bintangnya menggunakan berbagai bintang dengan berbagai warna, gitu kan? Nah, coba satu lagi pertanyaan Hieronymus. Copy paste kode yang awal, yang tadi di teks itu, yang di chat, di Zoom chat tadi. Ya, coba dijalankan lagi ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin tetap bintangnya hanya satu, tapi warnanya setiap garis itu berbeda warna, kita pengennya seperti itu. Tapi kita ingin ChatGPT bantu kita. Gimana kira-kira pertanyaannya? Oke. Aha. Oke. Oke. Coba tes ya. Very good. See, now you see how he did it, right? ChatGPT itu yang pertama adalah terima kasih Hieronimo untuk screen sharingnya. Coba kita kembali lagi, Miss akan screen sharing ke slide karena tadi ada beberapa faktor yang sangat penting. Bentar ya, Miss akan highlight di sini. How did you ask ChatGPT? Tadi kita lihat teman kalian waktu screen sharing. ChatGPT remembers previous conversation. Jadi sama seperti manusia nih. Kalau kita lagi bincang-bincang seperti ini, pertanyaan atau informasi sebelumnya yang kita bicarakan dia akan ingat. ChatGPT juga seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya kita lagi bertanya tentang Python, terus kita lanjut pertanyaan berikutnya, kita nggak usah selalu bilang, oh ini Python lagi, ini Python lagi. Dia masih ingat, punya memori dari percakapan sebelumnya. Kemudian poin kedua yang spesifik adalah, yang penting adalah pertanyaan kita atau request kita ke ChatGPT itu harus spesifik. Ya, kayak tadi misalnya kita sudah membuat program, kemudian kita bilang, thanks, how can I make the line thicker and change color? Dia akan memberi solusi sesuai dengan apa yang kita minta, tapi kita memang harus bertanya secara lebih spesifik. Tadi yang Kidos waktu screen sharing juga tunjukkan pada waktu kita tidak terlalu spesifik, kita cuma bilang, make me colorful star. Ternyata colorful star-nya beda dengan apa yang kita bayangkan. Tapi pada waktu kita kasih contoh yang spesifik, kode yang sebelumnya kita copy and paste, terus kita bilang, ChatGPT, improve this code so that the line is like a rainbow. Ternyata dia bisa menjawab dengan betul sesuai dengan keinginan kita. Gitu. So, ini dua key items yang you can keep in mind pada saat menggunakan ChatGPT ini untuk coding. Okay. And then you can always add more information in the chat and then submit the question again. Kalau kita misalnya tadi, ada lagi yang kita mau minta, kita tambahkan lagi di dalam percakapan itu, karena dia ChatGPT ini masih mengingat informasi yang sebelumnya, kemudian kita resubmit lagi,
dia akan memberi solusi yang lebih bagus. Seperti contohnya ini Miss Mel kemarin waktu kita coba, I don't want just one color, but multiple color. Nah, dia akan langsung memberi solusi yang sesuai dengan request yang baru. Oke. Oke. Mungkin ada satu lagi deh. Apakah ada lagi yang mau mencoba screen sharing dan demo? Tadi siapa? Kayaknya yang saya selanjutnya Aditya. Aditya, Miss. Iya. Ya, Aditya boleh mau? Waktunya Oh, tinggal yang 2 di menit. bintang itu ya, Miss? Boleh atau mau mencoba yang lain? Boleh. Aditya punya ada ChatGPT-nya atau enggak? Atau Mau Atau- bikin akun dulu sih, Miss, yang janji. Oh ya, kalau gitu nggak keburu. Nggak apa-apa. Kalau begitu ini aja. Menggunakan ChatGPT-nya Miss Melanie nanti oh kayaknya kalau Aditya harus bikin account dulu nggak keburu waktunya ya. Ya mungkin nggak usah deh. Thank you. Tapi tadi nanti setelah webinar ini kalian silakan ada satu caveat ya, untuk ChatGPT ini pada waktu membuat account memang ada requirement harus 13 tahun ke atas. Jadi kalau kalian belum umur 13 tahun, silahkan minta tolong ke orang tuanya menggunakan account orang tua nggak apa-apa, tapi kan kalian artinya supaya mereka tahu gitu kalian menggunakan ChatGPT ini untuk sesuatu yang berguna untuk belajar mendukung kalian belajar coding gitu ya. Bilang karena tadi sudah ikut webinar ini gitu. Jadi jangan lupa minta izin ke orang tua. Kemudian kalian bisa explore di situ. Oke. So, let's move forward karena waktunya sudah berjalan terus. Oke. So, tadi Miss sudah sebutkan juga ya tentang feedback ini, kita bisa regenerate dan kita bisa memberi feedback better, worse, atau same. Itu akan membantu model ChatGPT ini semakin pintar. So key points, karena ChatGPT, oh ini bukan, ini kita Scratch ini kita sudah bahas yang minggu lalu. So kita udah selesai yang di bagian Scratch, kita akan skip. Ini juga ini berhubungan dengan Scratch. Oke, so the last point of this webinar, kita akan bahas sedikit. Jadi bagaimana sih kita kalau mau belajar AI? Tentunya ada banyak sekali resource-resource ya, kalian mau belajar dari buku, belajar dari internet, kemudian juga ada beberapa platform yang khusus dibuat memang untuk anak-anak nih untuk mulai belajar. Karena kalau tentunya langsung menggunakan materi yang untuk anak kuliah atau profesor itu kan terlalu susah gitu ya. Jadi dengan adanya seperti tadi yang machine learning for kids, kemudian PictoBlocks, kemudian PoseBlock dari MIT, ini masih bentuknya seperti Scratch, tapi ada extension tambahan yang menggunakan teknologi AI, dan itu sangat bisa digunakan untuk kalian eksplorasi dan belajar lebih mendalam tentang AI. Ada event yang sangat menarik di tahun 2023 sampai 2024 ini yang Miss akan informasikan nih di sini, karena di grup ini kan berarti kalian join webinar ini kalian sudah tertarik dengan AI, adalah Codever. Codever ini adalah coding dan AI competition internasional, dan diikuti oleh banyak sekali tim-tim dan dari berbagai negara. Ini tahun lalu saja sudah 70 lebih negara, kemudian pesertanya seratusan ribu tim. Nah, the good news is tahun ini Codekido akan menjadi country partner untuk menyelenggarakan Codever di level Indonesia. Jadi nanti kita akan ada level regional dulu dan kemudian level nasional, dan akhirnya akan ada di level global yang dilakukan di Dubai. Jadi pemenang dari level nasional akan diundang untuk partisipasi di acara yang dilakukan di Dubai untuk finalnya.
ada 2 track yang bisa dipilih. Yang pertama adalah software ya, bagaimana membuat project dengan PictoBlocks menggunakan teknologi AI. Ada 5 tema yang bisa dipilih. Atau track kedua adalah Robocity Challenge. Jadi untuk yang track kedua ini bukan hanya software, tapi menggunakan hardware, menggunakan kit, menggunakan robot yang diprogram dengan AI. Kenapa kita informasikan sekarang? Karena waktunya sendiri ini masih cukup lama. Jadi kalian bisa banyak kesempatan dulu untuk belajar. Tentunya kan harus belajar dulu ya, karena ini untuk kompetisi ini specifically harus menggunakan platform yang namanya PictoBlocks. Platformnya itu mirip sekali dengan Scratch. Jadi kalian, apalagi yang sudah pernah belajar coding, Miss tahu tidak akan kesulitan. Tapi tentunya harus mempelajari beberapa extension yang berhubungan dengan AI yang ada di dalam PictoBlocks tersebut. Registrasi akan dibuka di bulan Oktober, kemudian nanti regional dan nasional, seperti yang tadi Miss bilang itu, akan dilakukan di bulan Februari dan bulan Maret. Dan kalau yang maju terus ke sampai level global, itu akan dilakukan di bulan April. Finalnya akan diselenggarakan di kota Dubai. Dan hadiahnya berbagai macam, termasuk juga hadiah yang berupa uang dan berupa barang. Dan tentunya bukan cuma hadiah ya, kesempatan kalian untuk bisa berpartisipasi dan bertemu dengan tim-tim dari negara lain juga itu kalau yang memang masuk ke level global. Untuk yang level nasional pun akan diadakan di level Indonesia yang akan mencakup berbagai tim dari kota-kota di Indonesia. Terakhir adalah informasi lanjutan untuk jika misalnya kalian mau ikut kompetisi tapi kemudian juga ingin memperdalam materinya, itu akan ada special class yang namanya kita sebut thematic class, yang topiknya berhubungan dengan AI itu ada, tapi jika misalnya kalian mau belajar yang topik-topik lain pun ini saat ini sudah ada yang berhubungan dengan topik Roblox, Minecraft, mobile app, itu juga ada. Oke, Miss Safira, silakan jika ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke, apakah masih ada pertanyaan, Kiddos? Oke. Oke, tidak ada, Miss. Oke. Tidak ada, Miss Mel. Oke, ya kalau begitu silakan ditutup, Miss Safira. Oke, baik. Terima kasih, Miss Mel, dalam penyampaian materi mengenai ChatGPT. Ternyata ChatGPT ini bisa membantu kita ya dalam pembelajaran coding. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari Kiddos, kalau gitu Miss Safira tutup untuk webinar hari ini. Tetap semangat dalam belajar codingnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Goodbye guys. Terima kasih. Bye. Bye everyone. Thank you for your time. Miss. See you guys. Good luck to all of you.